Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ma'asyiral mustami'in, segenap pemirsa, penonton dan pendengar yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Banyak pertanyaan dari masyarakat, apa sih Beb hukumnya menelan ludah, menelan air liur ludah, membatalkan sholat, membatalkan puasa atau tidak? Yang tidak membatalkan seperti apa? Yang membatalkan seperti apa? Nah, di sini para fuqaha Syafi'iyah, ulama fiqih dari madhab Syafi'i, menjelaskan tentang hukum menelan air ludah, air liur. Dalam kitab Minhajut Talibin karya Imam Nawawi disebutkan, wala yuftiru bibal'i riqihi min ma'dinihi فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلاه أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا أفطر ولو جمع ريقه فابتلاه لم يفطر في الأصح. Kesimpulannya, sebetulnya menelan ludah itu tidak batal. Menelan air liur, air ludah tidak batal. Bahkan ulama Syafi'i mengatakan, mazhab Syafi'i mengatakan, walau jama'a riqahu fabtalahu lam yuftir. Andai kata nih air liurnya dikumpulkan di dalam mulutnya, dikumpulin sampai banyak. Kadang-kadang anak kecil suka begitu tuh. Pengalaman pribadi mungkin masih kecil dulu. Dikumpulin air liur masih yang banyak di mulutnya dengan harapan bisa mengurangi rasa haus. Kemudian udah banyak di mulut ini air liur, ditelan. Kata ulama mazhab Syafi'i, walaupun kayak gitu tidak batal menurut pendapat yang mu'tamad. Walaupun lebih baik jangan dilakukan seperti itu, karena ada ulama yang mengatakan kalau memang dikumpulkan sampai banyak nggak wajar, itu batal. Tapi mayoritas ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak batal. Akan tetapi tidak batalnya menelan air liur ini ada 3 syarat. Perhatikan baik-baik. Syarat yang pertama, an yakuna khalisan. Air liur itu ditelan tidak batal kalau air liurnya nggak bercampur dengan apa-apa. Khalisan, nggak bercampur dengan yang lain. Beda halnya kalau air liur bercampur dengan sisa makanan misalkan. Saya bahas di salah satu video saya tentang hukumnya menelan sisa makanan. Selama masih bisa dikeluarkan, maka hukumnya wajib untuk dikeluarkan. Tapi kalau tanpa sengaja tertelan, maka hukumnya tidak apa-apa. Ini saya sedang bicara kalau hukumnya sengaja menelan. Kalau sengaja menelan air liur yang bercampur dengan sisa makanan, maka hukumnya puasanya batal. Kenapa? Karena air liur itu sudah bercampur dengan yang lainnya. Itu syarat yang pertama. Jadi syarat menelan air liur tidak batal kalau dia tidak bercampur dengan yang lain. Beda halnya kalau tidak sengaja sisa makanan tertelan, sisa makanan yang sulit untuk dikeluarkan sehingga tidak sengaja tertelan bersama air liur, maka ulama mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna tahiran. Air liurnya suci, enggak najis. Air liurnya suci, tidak najis. Beda halnya ketika air liurnya najis. Misalkan gusi berdarah. Darah itu kan najis, sehingga gusi yang berdarah bercampur dengan air liur. Kalau ditelan air liur yang bercampur dengan darah, maka hukumnya puasanya batal. Makanya kalau gusi berdarah harus segera dibersihkan. Darahnya harus segera dikeluarkan, harus segera dibersihkan. Adapun ulama mengatakan kalau sisa-sisanya darahnya sudah keluar tapi sisa-sisanya masih ada, sehingga air liur yang ada di dalam mulut masih ada sisa-sisa. Sebetulnya ain bentuk darahnya sudah nggak ada, warna darahnya sudah nggak ada, tapi mungkin aromanya mungkin masih ada dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya? Ulama mazhab Syafi'i mengatakan andai kata orang tersebut memang sulit, biasa keluar darah di mulutnya, memang biasa sering keluar darah di gusinya sehingga sulit untuk menghindari hal tersebut, itu yang sedikit itu dimaafu, sisanya aromanya dan lain sebagainya. Nah, jadi yang kedua syaratnya air liur ditelan tidak batal kalau dia suci, nggak najis, nggak bercampur dengan najis. Dan yang ketiga, an yakuna min ma'dini. Air liur itu masih ada pada tempatnya, belum keluar dari mulut.
masih di dalam mulut, ditelan. Beda halnya kalau air liur itu sudah keluar dari mulut, misalkan sudah sampai bibir. Maaf, bahasanya orang Betawi ngiler. Udah sampai kemari, diserodot lagi ilernya. Nah, itu hukumnya batal puasanya. Jadi menelan air liur tidak batal dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, dalam mazhab Syafi'i, air liurnya tidak bercampur dengan apapun. Syarat yang kedua, air liurnya suci, tidak bercampur dengan najis. Dan syarat yang ketiga, air liurnya belum keluar dari mulut. Kalau sudah keluar dari mulut lalu dimasukkan lagi, maka hukumnya puasanya batal. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.